everyone, welcome back to Kusut Podcast and welcome back to the Q&A. Now, kalau kalian sudah nonton question 1 dan question 2, kalian sudah tahu semuanya, ini adalah bagian dari Q&A yang kalian sudah submit di Kusut Podcast Instagram. So thank you for that. Now, saya akan kembali ke disclaimer yang saya sudah film previously. Kalau kalian sudah nonton question 1 dan question 2, which I highly recommend karena semuanya nyambung ya, kalian bisa skip disclaimer ini. Dan kalau ini kalian pertama kalinya nonton satu question ini, so here are the disclaimers. Jadi sebelum saya jawab semua pertanyaan ini ya, saya sekali lagi selalu ingin tekankan disclaimer ini. Number 1, saya tidak mengeklaim bahwa saya tahu semuanya. Saya menjawab semua ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya di UK, dan berdasarkan praktis saya dan teman-teman saya yang juga ada di bidang ini. Jadi namanya pengetahuan, namanya research dan science itu akan selalu ever evolving, dimana kayak dia tidak akan berhenti untuk berkembang. Jadi informasi yang saya dan teman-teman saya punya sekarang inilah yang bisa saya bagikan ke kalian semua juga. Jadi selalu take this advice with a grain of salt. Nomor 2, karena pertanyaannya sangat luas dan generik, saya pun juga bisa menjawabnya cuma dari angle luas dan generik. Pastinya di bidang kita, konteks itu penting sekali, konteks matters. Tapi saya pun juga mengerti bahwa ini adalah Q&A, jadi pastinya orang tidak bisa memberi kita novel hidup mereka, dimana kayak mereka menjelaskan semuanya dari kecil, lalu lingkungan mereka, lalu sekitar mereka, dan lain-lain. Jadi pastinya pertanyaan ini telah diberikan secara general, dan saya pun juga hanya bisa menjawabnya secara general. Tapi beda konteks pastinya akan mengefek jawaban itu sendiri. Jadi saya akan selalu menjawab ini contextless, dimana kayak saya benar-benar tidak tahu, dan saya tidak tahu pengecualian kalian, saya tidak tahu sisi-sisi yang sangat unik ke kalian. Dan nomor 3, finally, sebuah poin itu bisa diperluas atau dipersempit sebagaimana kita mau. Jadi misalnya kita ngomongin sebuah apel gitu ya, kita bisa ngomongin sebuah apel itu jadi satu buku yang sangat tebal, atau kita bisa ngomongin apel di dalam satu kalimat. Inti poin saya untuk ini adalah semua jawaban saya berusaha saya kemas sesingkat, padat, dan jelas mungkin yang saya bisa. Jadi saya harap 3 disclaimers itu jelas. Setiap kali kalian dengarkan saya menjawab sebuah pertanyaan atau menjelaskan sesuatu, saya harap kalian bisa ingat 3 poin ini. Now on to question number 3. Halo Kak, boleh dong berbagi tips bagi orang-orang kaum introvert untuk nurturing orang lain, entah itu yang lebih muda, teman, pasangan, atau kerabat yang merasa nyaman sama kita, biarpun kita nggak selamanya ada buat mereka. Thank you Kak Shishi for your question. Firstly, kayaknya dibanding introversion and extroversion, pertanyaan ini jauh lebih ke boundaries. Ini adalah topik yang saya bicarakan dengan mama saya especially sering sekali. Dan juga ini adalah my research topic di master's degree saya waktu saya di counseling and psychotherapy. Dan waktu itu research saya judulnya adalah The Walls That Liberate Us. Jadi kalau ditranslate di bahasa Indo itu tembok yang membebaskan kita, is that right? Seperti itu. Kayaknya ini dibanding introversion dan extroversion, ini jauh lebih ke boundaries, lebih ke batasan. But let's talk about introversion and extroversion first. Banyak sekali dan luas sekali definisi introversion and extroversion, tapi hanya sebagai garis besar, extroversion itu lebih ke sifat dimana orang itu dia bisa recharge, jadi dia merasa energized kalau dia itu bersama orang lain. Dia lebih suka activity yang involve orang lain, dia suka dikelilingi orang lain, lebih sociable. Karena dia jauh lebih sociable, obviously dia akan jauh lebih outspoken. Jadi dia lebih suka berbicara, lebih suka hangout, connection, dan dia juga karena dia suka social, dia nyaman dengan attention. Bukan berarti dia suka attention to a point dia caper gitu ya, tapi dia jauh cenderung lebih nyaman sama attention, societal attention, mau itu public speaking, mau itu sama orang lain, mau itu dia kayak keluar dan hangout sama teman dia, pokoknya nyaman lah sama itu. Dia biasanya karena dia extroverted dan dia lebih suka
dikelilingi orang, dia cenderung lebih suka ngomong, dia juga biasanya lebih cenderung inisiatif gitu. Dia lebih kayak proaktif untuk melakukan sesuatu, kayak ayo ngelakuin ini yuk, aku nggak suka itu jadi dia jauh lebih terbuka gitu, sifatnya jauh lebih terbuka untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Dan sebaliknya introverted itu jauh lebih orang-orang yang lebih suka keep themselves to themselves, jadi kayak lebih suka menyendiri, jauh lebih tertutup akan hidup personal mereka, nggak terlalu enjoy kayak social gathering, dimana social gathering itu sangat draining, sangat melelahkan, dan mereka tidak merasa energized atau recharge kalau mereka itu dikelilingi banyak orang terus dan melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu sosial gitu. Dan juga karena ini juga mereka lebih cenderung tidak mengutarakan banyak hal gitu. Jadi mereka lebih tidak ngomong apa yang ada di unek-unek mereka. Mereka lebih baik ya itu tadi ya, simpan itu sendiri gitu, karena mereka tidak tertarik untuk lebih lagi koneksi ke orang secara luas dan secara dalam. Mereka lebih private gitu, dan karena mereka lebih tertutup dan mereka lebih tidak ngomong lebih banyak apa yang di otak, apa yang di perasaan atau pikiran mereka, mereka juga tidak lebih proaktif gitu. Mereka lebih kayak cenderungnya social gathering atau melakukan sesuatu yang lebih outgoing itu kalau orang lain yang menginisiatif. Jadi in a way introverted di sini yang dimaksud itu mungkin seperti itu, dimana kayak yang mereka tidak terlalu mengutarakan perasaan mereka, mereka tidak terlalu berbicara tentang batasan mereka, dan mereka tidak terlalu juga proactive about it gitu. Mereka lebih menerima, atau mereka lebih kayak ya sudahlah ikut aja gitu, karena mereka juga nggak suka attention itu, mereka juga nggak suka outspoken. Jadi kembali ke poin saya, kayaknya ini bukan tentang introversion atau extroversion ya, karena sebenarnya meskipun tadi penjelasan saya bukan berarti karena orang itu introverted berarti mereka itu tidak bisa punya boundaries. Hanya karena satu tuh lebih vokal, bukan berarti satu itu lebih baik dengan boundaries. Dan bukan karena satu ini lebih tidak vokal berarti dia lebih tidak bisa mempunyai boundaries. Dua-duanya bisa mempunyai boundaries selama itu dikomunikasikan. Now tentang boundaries ya. Boundaries ini menurut saya terlebih-lebih di kultur Asia itu topik yang lumayan susah, karena society-nya sangat mementingkan community, which is not always bad, dan juga terlalu banyak dinamika kekuasaan kayak power dynamic itu yang sangat jomplang. Dan ini sama sekali bukan perang antara barat dan timur, tidak ada hubungannya, karena setiap kultur pastinya ada kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri, dan itu sesuatu yang Sally and I have spoken about di season 1. Setiap kultur ada plus minusnya sendiri-sendiri ya, dan untuk kultur Asia boundaries itu menjadi susah. Jadi saya punya beberapa pertanyaan yang kalian bisa tanyakan diri kalian sendiri. Saya tahu semua ini itu tidak mudah. Tanya nomor 1 yang kalian bisa tanyakan kalau kalian merasa boundaries kalian itu terus dipush sama orang lain. Jika kalian pasang boundaries di relationship ini, apakah relationship ini akan hilang? Apakah relationship ini akan hancur? Kalau jawabannya iya, that's a red flag. Kalau misalnya kalian pasang boundaries dan relationship itu hancur atau kalian kehilangan, berarti relationship ini tidak sehat, dan kalian harus selalu bermain peran dimana kayak peran ini itu acceptable, diterima. Jadi kalian harus terus keep up sama peran ini, dan kalian tidak pernah merasa aman, nyaman, dan terterima apa adanya, dicintai dan diterima apa adanya. Pastinya pertanyaan ini sangat susah, dan again ya, saya tadi udah bilang di awal ya, saya dan mama saya dan keluarga saya itu cenderung sering ngomongin tentang boundaries, dan itu semua kita lakukan karena kita sayang satu sama lain, dan kita ingin menghargai satu sama lain. Dan karena mereka cinta sama kita apa adanya, oke, memang pembicaraan ini sangat susah dan sangat tidak nyaman, karena lebih baik kita ngomong yang baik-baik aja. Itu kan kultur Asia juga ya, saya mengerti. Tapi at the end of the day, kita mempunyai pandangan yang jauh lebih besar dan lebih jauh, dimana kita ingin bersama dengan satu sama lain, dan kita ingin mencintai satu sama lain lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Jadi conversation ini pun akhirnya selalu kita pilih
daripada kita terus-terusan kayak menghindari topik-topik yang tidak mengenakan. Saya sangat bersyukur sekali bahwa hanya sekarang saya sadar betapa saya beruntung dengan keluarga saya. The classic of waktu saya tumbuh besar, saya nggak sadar betapa baiknya keluarga saya. Saya merasa kayak keluarga saya ini kurang baik lah, saya merasa mereka nggak mengerti, and this and that. Saya merasa keluarga lain jauh lebih sempurna, but really pekerjaan saya sekarang dengan mendengarkan pasien-pasien saya dan juga mendengarkan orang-orang sekitar saya merasa sangat-sangat beruntung. Keluarga saya pastinya tidak sempurna, tapi mereka sangat berusaha untuk menjadi lebih sehat dengan waktu. Sering sekali, apalagi sekarang sama mama saya, karena papa saya sudah tidak ada ya. Mama saya sering sekali dari kecil sampai sekarang pun dia bilang, ya ini opini mama, karena mama merasa seperti ini, dan mama juga melihatnya dari orang lain seperti ini, contohnya seperti ini, maka dari itu konklusi mama seperti ini. Tapi ini hidup kamu. Dan dia selalu ngomong ini semua dengan secara kalem, dan kita semua konversasi, meskipun dengan papa saya ya, meskipun dia lebih meledak-ledak. Kalau kalian nonton season 1, mungkin kalian sudah tahu ya. Tapi papa saya pun at the end of the day, dia selalu akhirnya bicara dengan kita, dan kita sering sekali punya long deep conversations secara keluarga. Kita berempat, long deep conversations itu sangat normal di keluarga kita, dan dia akhirnya menjelaskan semuanya, alasan-alasannya, dan mengapa dia melakukan tertentu, dan kenapa dia percaya hal-hal tertentu. Jadi dari situ saya belajar bahwa boundaries itu tidak akan menghancurkan relationship kalau misalnya relationship itu sehat. Dari situ saya merasa secure untuk mengemukakan boundary saya. Ini tidak penting orang itu extroverted atau introverted ya, karena kalau kita komunikasikan boundaries itu, orang tidak akan marah atau orang tidak akan meninggalkan kita atau menyakiti kita. Number 2, pastinya selalu nyambung dengan poin sebelumnya ya. Boundaries itu tentang kita, bukan tentang mereka. Jadi, kalau misalnya orang itu membuat boundaries ini tentang mereka, berarti mereka itu bukan orang yang sangat secure. Now, saya bukan bilang hanya berteman atau berpasangan atau berkeluarga dengan orang yang secure ya. Itu sama sekali bukan maksud saya. Tapi maksud saya adalah ini menjadi opportunity yang bagus untuk kita refleksi tentang insecurity kita masing-masing gitu. Jadi misalnya kita bilang sama orang, saya nggak suka kalau kamu bercanda, kamu sering berkata-kata kasar. Tuh kita berbicara itu lebih menggambarkan kita. Jadi kita hanya bilang, oke, kamu memang suka seperti itu, tapi saya tidak nyaman seperti itu. Jadi saya tidak bilang kamu harus berhenti berlaku seperti itu, tapi ke saya tidak suka. That's it. Alasannya ini. Kalau misalnya mereka menganggap ini kayak an attack, kayak mereka merasa terserang dan mereka merasa tersakiti, that's an insecurity. Karena kenapa kok mereka mengambil ini sangat personal? Tujuan kita itu hanya untuk ngomong, saya tidak nyaman dengan ini, tolong jangan lakukan ini. Bukan untuk menghina mereka, kayak the you statement, kayak kamu nih gini makanya aku nggak suka sama kamu. That's not boundaries. Boundaries itu bila I statement. Saya nggak suka kalau misalnya kamu bercanda, kamu berkata-kata kasar sama saya, lalu kamu sebut-sebut nama orang tua saya. Itu tidak lucu untuk saya. Saya tidak suka kalau kamu bercanda, kamu sebut-sebut tentang berat badan saya, tentang tinggi badan saya. Saya nggak suka itu karena menurut saya itu tidak lucu. Tolong jangan bercanda seperti itu. Saya tidak memungkiri pembicaraan seperti ini itu sangat tidak nyaman. And believe me when I say, saya sangat sering mempunyai conversation ini. Mau itu ke saya, jadi orang lain pasang boundaries ke saya, atau saya pasang boundaries ke orang lain. Itu tidak pernah nyaman. But at the end of the day, nyaman atau tidak nyaman, itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita berhubungan jauh lebih sehat dengan satu sama lain agar kita bisa hidup bersama lebih sehat lagi dan lebih bahagia bersama lagi. Saya juga mau bilang di poin ini adalah bukan berarti kita tidak bisa kompromi dengan orang lain ya. Kita harus kaku gitu. Pokoknya saya nggak suka. Tapi lebih ke kita komunikasikan dulu ke orang. Saya tidak suka kalau kamu seperti ini. Lalu misalnya orang itu juga bilang,
Iya, tapi saya seumur hidup juga sudah seperti itu. Saya hanya bisa mencoba, tapi saya itu sudah otomatis sekali. Saya nggak bisa merubah itu. Lalu kita pun juga bisa bilang, oke, kalau gitu bagaimana kalau misalnya begini, kalau kamu begitu, lalu dia bisa bilang, oke, juga bisa seperti ini. In a way, kayak boundaries itu kalau misalnya mereka cinta sama kita, mereka pasti juga berharap bahwa boundaries itu bisa menguntungkan dua orang, bukan hanya menguntungkan satu sisi, menguntungkan sisi lainnya. Ini bukan kayak my way or no way, kayak cara saya atau tidak sama sekali. It's not about that. Ini cuma tentang pokoknya bilang saya tidak nyaman dengan seperti ini. Lalu kalau mereka bilang, kenapa kamu nggak nyaman? Kita bisa jelaskan kenapa. Lalu mereka bisa bilang, tapi ini alasan saya. Lalu kita bisa bilang, oke, ini alasan kamu, tapi saya nggak nyaman, gimana kalau begini? Mereka bilang, oke, tapi juga begini, bagaimana kalau begini? So in the end, kita bisa mempunyai boundaries yang menguntungkan dua orang, juga sudah menganggap dua orang yang terlibat gitu. Jadi kayak nggak cuman satu orang atau orang lainnya, tapi dua orang ini sama-sama terus membicarakan dan membangun boundaries yang sehat. Contoh paling gampang ya, yang paling sering itu ya, kita sering bilang ke orang yang kita sayangi, oh, aku sayang sama kamu, jadi aku nyaman sama kamu, aku bisa share semuanya, curcol, ya kan? Tapi juga at the end of the day, orang yang kita curcolin itu, dia juga punya hidup sendiri, dan dia nggak selamanya bisa available untuk kita. Misalnya teman kita punya teman yang sering telepon jam 11 malam, atau sering telepon pagi-pagi, atau tiba-tiba sering telepon lalu ngomong berjam-jam di telepon, habis itu bilang, aku lega nih, ya sudah ya, aku pergi ya. Again, mungkin orang itu yang curcol ke kita, itu mereka cinta sama kita, mereka nyaman sama kita, mereka ingin sharing ke kita, dan mereka selalu merasa bahwa kita ini adalah tempat yang aman dan nyaman untuk mereka untuk mengeluarkan semua unek-unek mereka. Tapi juga tanpa batasan, pastinya ini jadi tidak sehat, karena jadi lama-lama tanpa mereka sadari, mereka bisa menjadi pattern yang egois, karena berarti mereka hanya mengempakkan semuanya ke kita, jadi kita tidak punya space untuk hal lain-lain gitu. Dan juga apalagi kalau ini tidak dibalas gitu ya, jadi dimana kayak kita yang dicurcolin tidak bisa curcol balik ke mereka, karena mereka selalu ngerasa, aku sudah terlalu penuh, aku nggak bisa cerita, aku nggak bisa dengerin kamu gitu, karena aku sibuk gitu. Lebih parah lagi ya, jadi disitulah pentingnya boundaries. Boundaries itu bukan berarti kamu tidak boleh cerita ke saya, tapi lebih ke, kamu boleh cerita ke saya, tapi maaf saya sedang sibuk, boleh nggak kita telepon besok weekend jam 8 malam, karena besok weekend jam 8 malam saya di rumah, something like that gitu. Jadi I'd say it's a win-win. Jadi kita masih punya space kita, dan kita masih punya kehidupan kita sendiri, dan kita juga masih punya teman kita, dan teman kita juga tidak kehilangan sesi curcol mereka kalau mereka mau, dan kita pun juga bisa curcol ke mereka, dan kita pun juga bisa bilang, saya lagi stres nih, boleh nggak saya ngomong sama kamu? Misalnya mereka ngomong, lagi nyetir ini, boleh nggak nanti aku telepon kamu balik? And we can say, yeah, thank you. Dan kita pun juga bisa ngomong, saya sering dengan teman-teman saya, kita sering bilang, wah bakal panjang ini, kayaknya nggak usah hari ini deh, dan mereka pasti bilang oke. Dan kadang pun saya pun juga bisa bilang, ini seberapa panjangnya ya, soalnya saya mau pergi jam segini, dan mereka pun bilang, oh enggak, kok nggak panjang. Again, all about boundaries and all about respecting each other. Semua tentang komunikasi ke satu sama lain. Kalau mereka sayang, dekat, dan peduli dengan kita, saya harap kita bisa mempunyai mindset dimana waktu mereka pasang boundaries ke kita, atau kita pasang boundaries ke mereka, itu bukan dengan niat negatif sama sekali, tapi mereka benar-benar tulus mengkomunikasikan apa di unek-unek mereka. Now, next on to boundaries juga ya, yang menurut saya bisa kita semua yang ikut pembicaraan dan diskusi ini bisa bertanya ke diri sendiri tentang security dan self-worth. Dan ini yang saya bilang tadi, dimana kita mengemukakan boundaries itu ada hubungannya dengan self-worth kita dan security kita, dimana kalau kita merasa sebagai manusia, kita merasa aman, nyaman, terterima, tercintai, apa adanya, dan juga kita cukup sebagai manusia, bahwa I am enough. Kita tidak akan bermasalah untuk mengkomunikasikan boundaries itu, dan juga mendiskusikan boundaries untuk kayak kita kompromi. Itu yang tadi saya bilang dengan keluarga saya, dan juga dengan pasangan saya tidak pernah merasa takut, atau tidak pernah merasa tidak nyaman kalau saya harus bicara boundaries ke pasangan saya atau ke keluarga saya, karena saya tahu bahwa apapun yang terjadi,
kita peduli, kita sayang, dan kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Again, pasti tidak nyaman, pasti ada back and forth gitu ya, bolak-balik pembicaraannya, terus gitu ya, didiskusikan terus. Tapi saya tidak masalah, karena again, ketidaknyamanan itu hanya sebuah jembatan ke hasil akhir yang kita semua mau, which is untuk saling menyupport, mencintai, dan hidup bersama, berdampingan, lebih sehat lagi, dan lebih bahagia lagi bersama. Ada hubungannya dengan posing boundaries, dan security, dan self-worth. Dimana kayak kalau kita merasa kita tidak aman, tidak nyaman, dan tidak terterima apa adanya kalau kita pasang boundaries, pertanyaan saya adalah, kenapa? Karena again ya, hubungan kita dengan orang lain, itu akan selalu merefleksikan kondisi mental kita. Kalau kita selalu tertarik dengan relationship yang selalu violate our boundaries, yang selalu tidak menghargai boundaries kita, yang selalu hanya berjalan kalau kita merelakan boundaries kita, pertanyaan saya adalah, mengapa kita merasa kita deserving of that relationship? Mengapa kita merasa kita pantas untuk diperlakukan seperti itu? Mengapa kita merasa kita pantas untuk hanya mempunyai relationship yang seperti ini? Dan mengapa kita sangat takut untuk kehilangan relationship yang tidak sehat ini, yang kurang sehat ini? Apakah berarti deep down ada satu elemen di mana kita merasa kita pantas untuk diperlakukan seperti ini? Basically saya mau undang untuk dipertanyakan ke diri kita sendiri. But again, poin ini ya, saya bisa persingkat atau perluas sebagaimana kita mau. Jadi saya harap this is clear enough, dan ini bisa menjadi biji-biji di mana kalian bisa berkembang dan mempertanyakan jauh lebih dalam lagi ke diri kalian dan ke orang-orang lain. Dan lastly, untuk menutup question ini ya, saya mau ngomong poin dimana kayak kita selalu di klinik bilang ke satu sama lain, there's no solutions, only trade-offs. Kadang kalau kita ngomongin tentang solusi, ada a certain kepuasan, kebanggaan, dan kelegaan dimana kita merasa, oke, masalah ini hilang. Tapi sebenarnya that's not true, karena semua solusi akan membuahkan masalah lain. Misalnya, kita pasang boundaries yang lebih sehat. Again, itu kan solusi agar kita jauh lebih sehat dengan diri kita sendiri, jauh lebih sehat dengan kesehatan mental kita, dan jauh lebih sehat dengan hubungan kita dengan orang-orang lain. Bahwa kita hanya mau berhubungan dengan orang yang treat kita dengan sehat dan baik. Maka, again, itu kan solusinya ya. Tapi that's not a solution, that's a trade-off. Itu hanya kayak barter. Dengan solusi ini, kalian akan barter semua relationship yang tidak sehat yang kalian punya. Dan mau relationship itu sehat atau tidak sehat ya, kalau kita sudah mempunyai hubungan dengan seseorang, apalagi waktu yang lama, kita pasti tetap akan sayang dengan relationship itu. Kita akan sedih kalau misalnya kehilangan relationship itu. Dan again, bukan berarti relationship itu tidak sehat, berarti kalian harus kehilangan relationship itu. That's not true. Tapi dua orang harus mau terus untuk berusaha supaya relationship ini sehat. Dan kalau hanya kita yang mau relationship itu untuk sehat, maka that's the end of the relationship. That's the beginning of the end of the relationship. In a way, dengan no solution only trade-offs, kita selalu harus memikirkan, oke, kalian bilang bagaimana caranya supaya saya lebih secure, lebih sehat, punya boundaries yang lebih sehat, dan dikelilingi orang-orang yang lebih sehat, dan mempunyai hubungan yang lebih sehat dan bahagia dengan orang lain. Well, solusinya atau barternya adalah kita kehilangan orang-orang yang tidak sehat dan tidak mau untuk membangun hubungan yang lebih sehat, dan kita akan lonely atau kesepian untuk sementara sampai kita menemukan orang-orang yang sehat untuk kita. Dan kebanyakan orang, believe it or not, mereka tidak ready. Mereka selalu lebih baik nyaman di penjara mereka daripada mereka berusaha bekerja keras untuk break free, untuk bebas dari penjara itu dan hidup lebih bahagia dan lebih sehat ke depannya. Kalian mau nggak maksudnya dengan trade-off ini? Kalau misalnya kalian bilang, kalau misalnya dengan pasang boundaries aku kehilangan orang-orang di hidupku sekarang, karena aku sudah tahu mereka pasti tidak mau untuk lebih sehat, saya belum ready untuk itu. Saya belum ready untuk kehilangan semua ini, saya belum ready untuk proses semua itu. Saya tidak akan paksa siapapun, dan saya tidak akan mencerca atau mengejudge siapapun. Ini hidup Anda, apapun yang saya bilang itu hanya informasi. Jadi itu terserah kalian bagaimana kalian proses informasi ini. As always, akan ada video selanjutnya di mana saya menjawab pertanyaan selanjutnya
dari kalian. Thank you so much for watching, and I hope I'll see you next time. Bye!